Kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Bang Kamal, silakan ditanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Margarito bahwa tidak dikenal di peradilan tata negara ini bahwa hakim aktif mencari kebenaran material ataupun juga keadilan substansial. Kemudian juga tidak relevan untuk bisa mengajukan mendatangkan Kapolri dalam proses persidangan ini. Silakan, Bang Kamal. Inilah saya berbeda dengan Bang Margarito ini, karena kalau pernah kuliah 2 SKS pengantar hukum acara konstitusi, dalam asas-asas hukum acara konstitusi itu dikenal bahwa hakim itu adalah asasnya itu aktif dan pasif. Pasif itu berkaitan dengan berkaitan dengan prosedural, tapi untuk mencari kebenaran material, mahkamah bisa memanggil siapa saja. Kalau adalah pejabat negara itu adalah pasal 2 ayat 2 undang-undang PMK, yaitu adalah pihak lain seperti menteri besok itu adalah pasal 2 ayat 2 gak jadi saksi. Menteri Sri Mulyani, Risma, kemudian Bapak Muhajir, Bapak Airlangga itu bukan sebagai saksi, tapi pihak yang memberikan keterangan. Jadi posisinya bukan saksi. Ini perlu diperjelas. Tapi kalau lain pejabat negara itu nanti mahkamah kalau membutuhkan juga pasal 41 ayat 4, saksi yang bisa dipanggil oleh mahkamah. Di sini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi aktif, karena kami tahu persis hukum acaranya aktif dan pasif. Jadi kombinasi Mahkamah Konstitusi itu asasnya begitu. Jadi terbukti kami kan sama kan, usulan menteri itu kan dari 001. Kemudian mahkamah menolak permohonan kami, tapi karena itu adalah kewenangan mahkamah, maka mahkamah berdasarkan kewenangannya memanggil 4 menteri itu dan di KPP. Saya kira clear di situ bahwa apakah nanti permohonan 03 berkaitan dengan Kapolri, manggil Kapolri itu kan sudah, kalau memanggil Kapolri sudah resmi diajukan oleh 03. Saya kira tinggal tunggu besok bagaimana kesimpulan dari Mahkamah Konstitusi besok selesai. Kalau besok selesai persidangannya mungkin sudah tidak ada lagi urusan Kapolri, sudah selesai, sudah cukup di menteri. Tapi kalau masih dibuka lagi tanggal 16, 17, 18 masih ada jadwal sidang karena keputusannya nanti pada tanggal 22 April. Jadi masih ada. Kalau besok udah terakhir berarti nggak ada kesempatan lagi untuk menteri atau manggil Megawati apalagi BIN. Saya kira ini persoalannya yang 02 ini banyak orang yang terlalu atraktif. Pengacara yang nggak pernah di MK, ada pengacara pidana, ada ahli kepailitan nggak pernah beracara di MK dibawa ke MK, banyak yang ngaco-ngaco, jadi tidak terlalu paham hukum acara di Mahkamah Konstitusi, banyak ngaco-ngaco. Kasihan memang ini 02 ini. Jadi seharusnya jangan karena terkenal dan sebagainya, tapi harus menguasai betul, punya keahlian. Jangan kemudian hanya sebagai ya begitulah yang terjadi di persidangan kan kita ketahui semua begitu. Kira-kira itu Bang Margarito. Jadi tetap saya berpendapat bahwa hakim itu adalah aktif dan pasif. Aktif terbukti Mahkamah Konstitusi memanggil 4 menteri sebagai pihak yang diminta untuk menyampaikan keterangan besok. Ya kita saksikan apa yang akan disampaikan oleh 4 menteri besok. Baik, sebelum ke Bang Margarito memberikan pandangan, Bang Frits, dinilai kemudian kuasa hukum dari pasangan 02 ini tidak memiliki pengalaman yang cukup mumpuni berperkara di pengadilan MK, Bang Frits. Saya rasa tiap kuasa hukum itu memiliki ciri khas masing-masing. Tiap kuasa hukum kan pasti punya strategi masing-masing. Dan saya rasa itulah dinamika yang ada di dalam proses persidangan yang kita lihat. Dan tentu saja kan kehadiran para kuasa hukum ini ya dengan segala stylenya, Pak Bambang dengan stylenya, Bang Refli dengan stylenya, Pak Bang Todung juga, kemudian Pak Mahathir, kan masing-masing kuasa hukum ini kita bisa mengatakan bahwa memiliki corak masing-masing dan tentu saja itu membawa warna di dalam proses persidangan kita. Dan kalau kita bisa melihat Mbak, kalau yang bagi kami yang mengikuti secara intens dari persidangan ke persidangan, tentu saja ada nuansa-nuansa yang baru yang kita lihat dari proses persidangan. Misalnya ada yang mengatakan bahwa ini sebuah persidangan, sebuah norma, tapi ada juga proses pembuktian secara material. Kemudian kita juga bertanya soal bagaimana tata cara, mekanisme, dan prosedur. Kita juga berbicara soal etika.
kami melihat setiap komposisi kuasa hukum tersebut memiliki sesuatu yang berwarna, yang berbeda, sehingga kita semakin dapat menikmati, menghadiri dan menyaksikan proses persidangan yang selama ini sudah berlangsung. Baik, Pak Margarito, hakim kemudian memanggil para pejabat, para menteri ini sebagai pejabat negara yang memberikan keterangan, sudah membuktikan tadi kata Bang Kamal bahwa hakim aktif untuk bisa iya, kalau itu bukan perkara baru soal itu gitu ya. Yang maksud saya yang saya maksudkan tadi itu, kalau kita bicara konseptual itu, Anda tidak mengenal di peradilan Mahkamah Konstitusi itu tidak dikenal itu keadilan material dan keadilan substantif itu, menegakkan konstitusi doang gitu. Ya, sebenarnya sementara yang tegas-tegas dinyatakan mencari keadilan material itu di peradilan pidana. Oh, peradilan perdata juga enggak kok. Nah begitu. Satu, yang kedua soal memanggil pejabat di luar itu untuk kepentingan persidangan, menemukan perspektif itu sangat tergantung pada Mahkamah Konstitusi. Begitu itu. Nah cuman yang ini kan dalam kasus ini kan mula-mula kan ini diusulkan oleh pasangan kosong berapa tuh? Satu atau tiga pada waktu itu, lalu hakim bilang nanti kami pikir untuk kami panggil sendiri, sebab mereka juga terikat pada sistem pembuktian. Anda mendalilkan, Anda yang membuktikan, bukan orang lain membuktikan. Begitu. Cuma mungkin jadi Mahkamah Konstitusi ini memiliki pandangan, oke ini penting untuk kita memperoleh perspektif, jadi kita aja yang panggil, Anda tidak. Makanya nanti besok itu orang ini juga nggak bisa bertanya, pasangan satu tidak bisa bertanya, pasangan tiga juga, semua tidak bisa bertanya. Yang bertanya sama menteri-menteri yang datang itu, yang dipanggil itu, cuma hakim doang kok. Besok mereka nggak bisa bikin apa-apa gitu. Dan bagaimana bisa mau apa dengan menerangkan itu terus berkesimpulan membuktikan ini. Kalau membuktikan kan mesti pemohon yang mengajukan bukti, bukan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi cuma ingin memperoleh mozaik, dan dengan mozaik itu menuntun dia kemana ini sebenarnya kira-kira, memberikan dia keyakinan aja gitu. Oke, baik. Tidak kurang dan tidak lebih. Baik, Bang Margarito. Apa kemudian diharapkan oleh pasangan 03, Bang Emrus, dengan kehadiran dari para menteri besok untuk bisa memberikan keterangan? Nanti kita akan dengarkan tentunya pandangan dari Bang Emrus setelah jeda. Kami sudah kembali saat lagi.